Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi grade 3, how are you today? Okay, I hope you are in a good condition. Today, I will explain about thematic, but our focus in thematic is Bahasa Indonesia. And our topic for today is benda, or we know it in English, thing. And before we begin our class, let us doa together. Now, students, raise your hands up. Recite doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, grant me knowledge and good understanding. Amin. Okay students, now let us watch the video of Bahasa Indonesia about benda. Well students, tadi di awal teacher menyampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang benda dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada buku tematik. Ya. Tema 3, subtema 1. Oke, sudah disiapkan bukunya? Tema 3, subtema 1. Good. Kalau sudah, coba kita lihat. Kita yang pertama akan mempelajari benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekitar kita apa saja? Ada ruang kelas, ada ruang tidur, ada ruang tamu, ruang belajar, dan macam-macam lainnya. Ya, tapi ternyata benda itu memiliki dua kelompok. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Betul. Ada kelompok benda hidup, ada juga kelompok benda mati. Contohnya apa sih kira-kira benda hidup itu? Ada yang tahu? Barakallah. Benar, ya. Contoh benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kelompok benda mati ada seperti contohnya ya, batu, air, dan buku. Ya, yang tidak memiliki nyawa, dia merupakan benda mati. Dan dia tidak butuh makan dan minum. Oke, setelah kalian mengetahui benda itu memiliki dua kelompok, sekarang teacher akan menjelaskan apa sih benda itu, ya, arti dari benda itu apa. Ternyata benda dalam bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menempati ruangan. Nah, teacher sekarang menempati ruangan ya, dan sesuatu yang memiliki massa. Teacher, massa itu apa sih? Oke, teacher jelaskan. Massa itu merupakan sesuatu yang dapat diukur. Contohnya apa? Diukur dengan timbangan, ya. Atau kalau sering kita katakan berat sesuatu benda. Jadi kalau benda memiliki berat, maka benda tersebut dikatakan benda karena memiliki massa, ya. Dan kita bisa mengukur massa tersebut menggunakan timbangan, ya. Ada kilogram, gram, desigram, dan sebagainya. Itu merupakan benda. Sekarang teacher mau tanya, sudah paham belum? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya tentang benda juga yang ada di sekitar kita tentunya. Nah, benda tidak hanya memiliki massa atau hanya dapat menempati ruang, tapi ternyata benda juga memiliki sifat. Manusia punya sifat nggak? Punya. Ada yang suka marah, ada yang lemah lembut, ada yang baik hati. Ternyata benda juga memiliki sifat fisik ya.
bukan sifat-sifat seperti manusia. Oke, sekarang mari kita pelajari. Oke, sifat benda yang pertama, perhatikan di atas, yaitu, ada yang tahu? Ada yang sudah baca buku? Oh, belum ya? Oke, sekarang teacher kasih tahu. Sifat yang pertama merupakan ukuran benda. Oke, teacher punya 3 barang. Teacher ambil dulu ya. Ada 3 barang. Yang pertama, tas. Yang kedua, tempat pensil. Dan yang ketiga merupakan penghapus. Penghapus kertas, ya, penghapus pensil. Ternyata ukuran benda itu bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang panjang, ada yang pendek. Teacher punya tas. Tas teacher ukurannya jauh lebih besar dibanding tempat pensil. Dan teacher juga memiliki penghapus. Dan penghapus teacher ukurannya lebih pendek jika dibandingkan dengan pensil, ya, atau tempat pensil, ya. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang, ada juga yang besar. Ya, sudah kecil, ya. Ini juga kecil ya. Selain pendek dia juga kecil. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk benda. Nah, ini sifat yang kedua, yaitu bentuk benda. Jadi, bentuk benda di sekitar kita itu juga bermacam-macam, ya. Tapi yang mungkin sering kita perhatikan ada jam, ya, jam dinding yang biasanya berbentuk lingkaran, lalu ada gelas yang berbentuk seperti tabung, lalu ada juga segitiga sama kaki, ya, penggaris segitiga sama kaki yang bentuknya seperti segitiga. Lalu ada rubik, ya, rubik bentuknya seperti kubus, ya. Lalu yang terakhir ada bola. Nah, bola bentuknya bulat sempurna. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang terakhir yang dimiliki oleh benda. Sekarang kita mempelajari sifat terakhir yang dimiliki oleh benda, yaitu warna benda. Kita bisa lihat contohnya seperti sepatu. Ya, sepatu itu punya warna yang sangat banyak. Tapi yang ada pada gambar, yang ada pada video kali ini warnanya hitam. Lalu ada buah apel, ya. Apel itu berwarna merah jika sudah matang, ya. Lalu ada juga buah nanas, ya, warnanya kuning. Lalu ada yang terakhir adalah daun. Nah, daun seperti yang kita tahu warnanya itu hijau. Tapi ada juga yang kuning atau coklat. Oke, ternyata kita sudah selesai mempelajari benda yang ada di sekitar kita. Lebih tepatnya mempelajari sifat fisik yang dimiliki benda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya ya. Oke students, setelah kita tadi mempelajari benda yang ada di sekitar kita, khususnya sifat fisik benda, sekarang yang kedua, kita mempelajari benda yang terbuat dari kayu. Kira-kira apa saja? Oke, teacher yakin kalian sudah banyak tahu apa saja benda yang terbuat dari kayu. Contoh ya, contoh saja. Ada pensil. Pensil ini, gagangnya ini terbuat dari kayu. Dan juga ada sapu. Nah, ini sapunya mirip seperti Harry Potter ya. Bisa nggak kira-kira berterbang? Enggak. Itu hanya film saja. Oke. Sekarang kita mempelajari kayu ya. Kayu, teacher. Kita bisa dapat kayu itu dari mana? Kalau kita mau mendapatkan kayu, maka kita harus menebang sebuah pohon. Ya. Nanti pohonnya ditebang, setelah ditebang,
nanti pohon itu disebut, ya, batang kayunya itu disebut dengan kayu gelondong atau disebut log, ya, kayu gelondong atau disebut log. Tapi kayunya nggak bisa langsung dipakai. Kok bisa, teacher? Karena kayunya masih mengandung air, sehingga harus dijemur atau didiamkan 2-4 hari. Ya, banyak benda yang terbuat dari kayu. Bangku, meja, apalagi? Lemari, apalagi? Tempat tidur. Kenapa sih dipilih kayu? Ternyata kayu itu punya keunggulan. Yang pertama, tahan lama. Yang kedua, kayu itu sangat mudah dibentuk jadi apa saja. Makanya banyak benda yang terbuat dari kayu. Betul nggak? Betul dong. Oke. Tapi kayu juga punya kelemahan. Kelemahannya itu adalah tidak tahan panas. Ya, tidak tahan oleh api. Kalau nanti kayunya terkena api, siap-siap kayu itu akan terbakar. Ya, makanya kalau ada kebakaran hutan, biasanya orang-orang pergi dari rumah. Kenapa? Karena rumah juga memiliki bahan kayu yang mudah terbakar. Ya. Jadi hati-hati, jangan membuang sampah dengan cara dibakar. Lalu yang kedua, kelemahannya adalah kayu itu bisa dimakan rayap. Rayap itu apa, teacher? Rayap itu merupakan serangga kecil pemakan kayu. Mau tahu seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nah, ini rayap, ya. Jadi hati-hati kalau ada hewan seperti itu, serangga seperti itu di rumah kalian, segera diusir atau dimusnahkan atau dibasmi, ya. Oke. Tadi adalah mengenai benda yang terbuat dari kayu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Sekarang kita akan mempelajari pembelajaran yang ketiga, yaitu benda yang terbuat dari kertas. Tapi sebelum teacher memberitahu benda apa saja, teacher mau memberitahu dulu proses pembuatan kertas. Yang pertama, ya, nanti kayu, ya. Oh iya, kertas itu terbuat dari kayu, ya. Jangan sampai lupa, terbuat dari kayu. Jadi yang pertama prosesnya, kayu-kayu yang sudah dipotong nanti akan dibersihkan kulitnya. Setelah dibersihkan kulitnya, ini step pertama atau tahap pertama. Setelah dibersihkan kulitnya, nanti kayu-kayu tersebut akan dipotong kecil-kecil seperti korek api. Kecil, ya. Setelah dipotong kecil-kecil, kayunya akan dipanaskan. Nanti kalau sudah panas, kayunya akan jadi lunak seperti bubur. Nah, ini disebut bubur kertas atau bahasa lainnya pulp, ya, atau bisa disebut pulp. Bubur kertas adalah pulp. Setelah menjadi bubur kertas, nanti bubur kertas ini dicampur dengan air. Ya, setelah dicampur dengan air, barulah bubur kertasnya nanti diperas seperti cuci baju, tapi menggunakan mesin, ya. Diperas, setelah diperas nanti juga diayak sampai airnya kering. Setelah itu, bubur kertas itu akan dicetak seperti kertas yang kita tahu. Kalau sudah kering, tidak ada air sama sekali, baru kita bisa mengetahui itu merupakan kertas. Nah, sekarang kalian pasti sudah tahu apa aja sih yang terbuat dari kertas? Betul, ada beberapa, ya, ada banyak. Tapi beberapa teacher sebutkan dan teacher tampilkan. Yang pertama, ada buku. Ya, buku yang kita pelajari ternyata semuanya terbuat dari kertas. Lalu ada kertas.
Ya, kertas biasa yang kita gunakan untuk belajar. Lalu ada juga komik ya atau buku cerita. Ini juga terbuat dari kertas ternyata. Bahkan di Jepang sekarang sudah ada ya kasur yang terbuat dari kertas. Jadi kertas itu ternyata kuat, cukup kuat ya. Tapi kertas memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan api. Ya, karena kalau kena api nanti dia terbakar. Kalau dia kena air, nanti airnya akan diserap. Itu kelemahannya. Kelemahan dari kertas. Tapi kalau untuk menulis, insya Allah bisa. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu materi keempat yang merupakan benda yang terbuat dari plastik. Nah, kalau ditanya, ada nggak sih benda yang terbuat dari plastik? Wih, banyak banget ya. Ternyata banyak sekali di rumah kita. Nah, yang kita bisa ketahui salah satunya adalah yang ada di kamar mandi. Ada ember, ada bak, bahkan ada gayung, dan di dapur pun ada ya, gelas, piring, dan sendok sayur. Nah, itu semua terbuat dari plastik. Ternyata banyak ya. Kenapa sih banyak sekali benda yang terbuat dari plastik, teacher? Oh, ternyata benda yang terbuat dari plastik itu merupakan bahan yang murah. Selain murah, dia tahan lama, ya, kuat. Ya. Selain tahan lama, plastik ini bersifat tidak tembus air, berarti anti air ya, tidak mudah rusak, dan tidak juga menyerap air. Selain itu, plastik mudah dibentuk dan juga ringan. Itulah sebabnya plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Ya, mulai dari tadi yang teacher sebutkan, yang ada di kamar mandi, di dapur, bahkan di mana-mana ya, plastik bahkan bisa menjadi meja dan juga bangku. Luar biasa. Ternyata plastik punya banyak manfaat. Tapi plastik juga menjadi masalah buat kita nih manusia. Kenapa? Karena banyak orang yang membuang plastik sembarangan. Ya, akibatnya plastik itu menumpuk ya. Kalau sudah menumpuk, plastik itu sangat sulit terurai oleh tanah. Ya, plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun ya agar plastik itu terurai oleh tanah. Makanya kalau kalian punya plastik, jangan dibuang ya. Jika masih bisa dipakai, jangan pernah dibuang. Ya, oleh karena itu jumlah sampah plastik harus kita kurangi. Ya, nggak boleh ditambah. Kecuali memang benar-benar sudah tidak bisa dipakai. Nah, ada solusi. Nah, teacher, apa sih solusi? Solusi itu adalah cara lain. Ya, cara lain agar plastik itu tidak kita buang sembarangan. Apa tuh, teacher? Yang pertama, ada reduce. Nah, reduce ini adalah mengurangi penggunaan plastik. Lalu yang kedua, ada reuse. Ya, artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Jadi sampah yang kita buang tadi kita pakai kembali. Misalnya botol plastik. Ya, kita bisa manfaatkan untuk yang lain, bisa untuk pot bunga, bisa untuk menampung ikan, dan lain-lain. Lalu ada recycle. Nah, recycle artinya mendaur ulang sampah plastik. Biasanya proses ini dilakukan di pabrik. Ya, sampah plastik nanti diolah lagi untuk dibentuk atau dibuat menjadi benda yang lain sehingga kembali bermanfaat. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang
kita akan memasuki materi terakhir. Oke students, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi benda yang terbuat dari logam, kaca, dan juga karet. Tapi yang pertama akan teacher jelaskan adalah yang terbuat dari kaca ya. Nah, yang terbuat dari kaca, kaca ini bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat, dan tembus cahaya. Nah, karena tembus cahaya, biasanya jendela rumah kita terbuat dari kaca agar bisa masuk cahaya matahari dari luar. Lalu yang terbuat dari logam, nah, logam ini bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Makanya biasa dipakai oleh para pengrajin ya, mereka biasanya membuat logam ini menjadi panci atau alat-alat masak karena sangat mudah menghantarkan panas, atau setrika ya, setrika yang ada di rumah kita. Dan yang terakhir adalah karet. Nah, karet memiliki sifat kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk. Jadi dia penghantar panas dan listrik yang buruk. Makanya nanti kalau ada alat masak dilapisi karet, maka biasanya lapisan karet itu tidak ikut panas sehingga kita bisa pegang ya, serta tidak tahan api. Nah, makanya biasanya digunakan untuk hal lain, bukan untuk yang panas-panas. Contoh, bola dan juga ban yang sering kita lihat, yang sering kita mainkan, itu merupakan contoh benda yang terbuat dari karet. Oke students, itu saja dari teacher. Jika ada kurang mohon maaf. Oke students, itu saja dari teacher. Sekarang kalian bisa latihan bersama guru kalian, mengerjakan latihan akhir Subtema 1 di halaman 51 sampai 56 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, we have finished our session today. Now, let us close this session by saying hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Recite dua after studying. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.